Si Andi. Ayo. Kamu. Zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Rabbi qadri wa yassirli amri datang lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Terus turunnya. dadaku, urusanku, lepaskanlah kekakuanku dari lidahku supaya perkataanku lebih mudah dimengerti. Amin. Oke, teman-teman, udah siap hari ini belajarnya? Udah siap? LK-nya sudah disiapkan? Aus dulu, bentar. LK-nya sudah disiapkan? Udah. Tulisnya sudah disiapkan? Oke, kalau udah siap, nanti pas begitu penjelasan, Bu Afa akan mute semua ya. Jadi dengarkan dulu Bu Afa. Nanti kalau selesai, nanti kalau ada yang mau tanya, kamu unmute sendiri, ya. Tidak boleh berisik. Kenapa? Karena kita waktunya terbatas. Dan tadi kan ada gangguan sinyal, kita harus menggunakan waktu ini dengan baik. Apanya? Ya. Oke. Ini lagi belajar. Oke, siap ya. Materi hari ini tentang organ gerak hewan. Ya, kemarin teman-teman sudah pelajari di materi hari Senin, materi tematik. Hari ini materinya tentang organ gerak hewan beserta fungsinya. Oke. Teman-teman, kalian bisa lihat yang ada di layar. Ini tentang organ gerak hewan. Hewan yang kita pelajari hari ini adalah vertebrata dan avertebrata, atau hewan yang bertulang belakang dan yang tidak memiliki tulang belakang. Ya, contohnya apa? Hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Contohnya adalah dari bangsa burung. Ya, bangsa burung. Burung itu kalau kalian lihat, itu dia memiliki tulang belakang, ya, dia di bagian badannya. Ya, dia memiliki tulang belakang yang ringan tapi kuat. Ya, jadi dia ringan tapi kuat. Anggota gerak depannya berkembang dan berfungsi sebagai sayap. Ya. Kemudian anggota gerak belakangnya berkembang sebagai kaki. Ingat, hewan vertebrata yang bertulang belakang yang bangsa burung itu biasa disebut dengan unggas, ya. Jadi unggas itu pasti memiliki tulang belakang yang ringan dan kuat. Ringan dan kuat. Ingat, anggota gerak depan ini berfungsi sebagai sayap. Nah, kalau yang belakang dia berkembang sebagai kaki. Ya, contohnya adalah burung. Oke. Kemudian yang kedua, adalah amfibi. Kalian lihat amfibi? Amfibi itu berarti hewan yang hidup di mana? Di darat dan di air. Jadi dia bisa dua, ya, hidup di darat dan bisa hidup di air. Nah, amfibi ini sama termasuk golongan vertebrata. Ya, contohnya adalah katak. Katak ini dia kalau melompat itu dia memakai tungkai karena tungkai belakangnya itu panjang dan memiliki otot yang sangat kuat.
Sulit Ya, pipanya. ini sangat kuat. Ya, ingat, Bapak ingatkan sekali lagi, amfibi itu adalah hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Ya, jadi bisa hidup di dua alam, ya, di darat dan di air. Ini contohnya katak, dia memiliki tungkai yang panjang dan memiliki otot yang sangat kuat. Jadi itu dia memiliki tulang belakang, ya, namanya vertebrata. Kemudian yang selanjutnya adalah golongan dari apa? Ikan. Nah, ikan. Yang ketiga adalah ikan atau biasa disebut pisces, ya. Ikan dia bisa bergerak, anggota geraknya itu bisa bergerak dengan lincah di air karena dia memiliki anggota geraknya yaitu nih. Halo, tolong di-mute dulu ya. Oke, perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu. Oke, ikan ini dilengkapi sirip, dia bisa membantu saat ikan berenang dan juga untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi ikan termasuk golongan hewan yang memiliki tulang belakang, ya, memiliki tulang belakang. Anggota geraknya apa? Yaitu sirip. Untuk apa? Untuk membantu berenang dan menjaga keseimbangan tubuh. Oke. Nomor 3 paham? Kalau paham angkat tangannya. Paham? 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 Oke. Yang keempat, ini adalah hewan reptil. Ya, reptil. Reptil ini dia juga adaptasi hidup di darat dan hidup di air. Contoh yang ada di depan yang Bapak kasih itu contohnya reptilnya adalah buaya, ya, buaya. Tapi selain buaya juga ada komodo, ada ular, ya. Jadi itu contoh-contoh reptil. Reptil ini juga memiliki tulang belakang, ya, tulang belakang. Untuk hidup di air, kulitnya bersisik. Jadi kalau kamu lihat itu buaya itu kulitnya kayak ada sisiknya, ya. Kulitnya ada sisiknya, bersisik. Ular, kamu pernah lihat ular? Ular juga bersisik, ada sisiknya. Ya, kulitnya itu ada sisiknya. Dan kalau ular itu akan berganti kulit, itu ada masanya. Jadi kalau kamu tahu nanti ada kulitnya itu akan terkelupas sendiri kalau ular, ya. Kalau buaya sih enggak. Jadi ini salah satu hewan reptil yang memiliki tulang belakang. Oke, next selanjutnya. Yang selanjutnya adalah kelinci. Siapa yang suka memelihara kelinci? Nah, ini kelinci termasuk juga hewan yang memiliki tulang belakang. Kenapa? Karena kalau kalian lihat kelinci itu kalau kita pegang belakangnya tuh, yang pas punggungnya itu dia ada semacam tulangnya dan dia termasuk hewan mamalia. Jadi mamalia itu berarti hewan yang melahirkan, ya, bukan yang bertelur. Jadi mamalia. Oke. Ada yang mau tanya? Hewan vertebrata? Nggak ada? Sudah paham semua? Paham? Paham? Oke, paham. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu hewan aver. Nah, sekarang perhatikan. Avertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang. Kalau A berarti kan tidak. Avertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Contohnya hewan apa saja? Hewan-hewan yang lunak terutama. Kalau kita pegang itu ada yang geli, ada yang kenyal-kenyal gitu ya. Kalau kalian pegang, nah itu berarti ciri-ciri hewan yang tidak memiliki tulang belakang karena dia lembut. Ya, kalau dipegang lembut. Kenapa? Karena dia tidak punya tulang. Contohnya apa? Siput. Pernah lihat siput?
Ya, siput, cacing, kemudian cumi-cumi, udang. Nah, itu salah satu yang hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ini siput, contohnya siput. Siput kalau kamu pegang, dia tulangnya lunak, ininya lunak semua. Dia tidak memiliki tulang, jadi lunak. Ya, ini yang cangkangnya ini karena rumahnya aja keras, tapi bukan termasuk di anggota geraknya. Jadi siput ini adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Ya, hewan yang tidak bertulang belakang. Next, selanjutnya adalah contohnya adalah cacing. Nah, teman-teman bisa lihat cacing. Siapa yang sering megang cacing atau yang suka nyari cacing? Ya. Jadi, tadi siput sama cacing itu sama, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Dan mereka anggota geraknya itu pakai apa? Pakai otot perut. Ya, jadi pakai otot perut. Jadi kayak cacing, siput itu menggunakan otot perut untuk anggota geraknya atau alat geraknya. Ya. Jadi kalau kalian lihat hewan atau bertemu dengan hewan-hewan yang ketika dipegang kok lembut, kenyal, berarti itu hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Tapi kalau misalnya kalian ya seperti hewan-hewan yang keras gitu ya, berarti ya seperti kayak reptil tadi ya, unggas, itu berarti hewan yang bertulang belakang. Oke. Ada yang mau tanya? Untuk hewan materi hari ini. Ada yang mau tanya? Kalau mau tanya, langsung di-unmute sendiri. Jadi nanti ini Bapak udah mute, nanti kamu unmute sendiri. Siapa yang mau tanya, ada yang belum paham, boleh bertanya. Kalau sudah paham, nanti setelah ini, nanti ngerjain LK-nya nanti setelah selesai Zoom-nya, tapi setelah materi tematik selesai, Bapak akan masuk ke materi matematika nanti. Tapi tolong materi tematik hari ini ada yang mau tanya enggak? Sudah paham semua belum? Hari ini kita bahas dua materi ya, hewan bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang. Hewan yang bertulang belakang, contohnya tadi dari bangsa apa? Unggas atau burung. Unggas, burung. Kemudian yang kedua tadi apa? Hah? Saya mau tanya, ya saya mau tanya apa? Oke. Saya mau tanya apa? Kenapa saya? Suaranya nggak kedengeran saya? Suaranya nggak kedengeran? Suaranya kurang kenceng. Ya, apa saya? Saya mau tanya apa? Coba suaranya lebih kenceng lagi. Suaranya dikencengin. Ya. Masih? Apa? Nggak kedengeran, Bapak nggak dengar suaranya saya. Halo? Ya, apa? Suaranya kencengin dikit deh. Suaranya kurang kenceng. Apa? Bapak nggak dengar, di chat aja, di chat. Yang mau tanya boleh ngechat. Boleh di chat kalau mau tanya. Kalau mau tanya chat aja biar kebaca sama Bu Apa. Karena tadi saya nanya nggak kedengaran suaranya. Maksudnya kayak WA gitu chat. Ya, ada chatnya di situ, tinggal ngetik. Di situ ada chat, tinggal diketik. Ini di more mah. Atau di party page. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Saya tadi mau tanya apa? Di chat aja, biar kedengeran. Oh, siapa nih? Oh ya,
Oke, Bu Afa ulang lagi. Hewan vertebrata itu adalah hewan bertulang belakang. Hewan bertulang belakang. Yang contohnya apa? Hewan bertulang belakang. Naik lagi ke atas. Ini materinya. Yang pertama contoh dari unggas atau burung, bangsa burung. Bangsa burung, ya. Bangsa burung itu hewan yang bertulang belakang, ya. Dan ini hewan bertulang belakang ini anggota geraknya adalah yang pertama itu yang depan itu yang berkembang dan berfungsi sebagai sayap. Anggota gerak depan. Anggota gerak belakang, yang belakang ini berfungsi sebagai kaki. Ya. Kemudian yang kedua adalah amfibi. Amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu bisa di air dan bisa di darat. Contohnya apa? Katak. Ya, katak ini dia anggota geraknya tuh dia memiliki apa? Tungkai belakang yang panjang, sehingga ototnya pun sangat kuat. Jadi kalau dia ngelompat itu bisa lompatannya tuh jauh banget. Sekali lompat jauh. Pijakannya juga otot kakinya kuat. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah ikan, dari bangsa ikan. Bangsa ikan ini anggota geraknya itu adalah sirip. Sirip itu gunanya, fungsinya untuk apa? Untuk membantu ikan berenang dan juga menjaga keseimbangan. Jadi ikan itu akan seimbang berenangnya, dia nggak akan tenggelam karena dia memiliki sirip. Ya. Kemudian yang keempat adalah reptil. Reptil itu contohnya ada buaya, ada ular, ada komodo. Nah, yang Bapak contohkan di sini adalah buaya. Nah, ini reptil ini adaptasi hidupnya juga ada di air dan di darat. Nah, biasanya kulitnya adalah bersisik, ya, kulitnya bersisik. Kemudian yang kelima adalah kelinci. Kelinci ini mewakili dari hewan yang melahirkan atau mamalia. Dia memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan yang tidak bertulang belakang itu hewan yang kalau kita pegang itu lunak. Lunak dan biasanya hewannya kecil-kecil ya. Ya contohnya tadi siput. Ya, yang tidak punya tulang belakang. Siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, kalajengking, laba-laba. Nah, kalau yang di sini di gambar ini adalah siput. Ya, siput kamu lihat badan siput itu lunak. Kalau yang cangkangnya ini rumahnya aja, ya. Kemudian yang kedua adalah cacing. Nah, kalau hewan yang tidak bertulang belakang, anggota geraknya pakai apa? Pakai otot perut. Alat geraknya pakai otot perut. Jadi kalian sudah paham kalau anggota gerak hewan yang tidak bertulang belakang dia menggunakan otot perut. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Paham semua? Paham semua? Paham? Paham? Oke. Kalau mau ada yang tanya, boleh ngechat, boleh di chat, boleh. Ya. Oke. Nanti kita belajar tematik kan hari ini kan kita belajarnya kan dari jam mulai setengah 10 sampai jam 11. Hari ini kan pembelajarannya kan tematik sama matematika. Ya. Jadi sekali lagi untuk hari Senin, matematika untuk hari Senin. Ada yang mau tanya nggak yang hari Senin? Yang kemarin kan Bu Apa nggak nge-zoom. Ada yang mau tanya nggak dari matematika? Kalau tematik kan kalian sudah paham ya, materi ini ya, materi hari ini sudah paham ya. Tematik sudah paham. Kalau matematika ada yang mau tanya nggak? Ada yang masih bingung nggak tentang KPK FPB?
Sudah paham Udah semua? enggak, udah. Paham. Paham. Kan di Oke. umum. Di umum. KPK-nya sudah paham? Itu. FPB-nya paham? Paham. Oke, bagus kalau paham. Eh, Bapak cuma tanya, kalau kelas 4, kalian kan sudah pernah mengerjakan FPB KPK. Kalau bilangan Pernah. prima sudah dihafalin belum? Bilangan primanya sudah dihafalin belum? 2, 3, 5. Berapa? Ada yang tahu? 2, 3 itu? Maksudnya yang 2, 3, 5 itu yang nggak bisa. Ya, itu bilangan prima. Ya. Nggak bisa 2, 1 kan bukan bilangan prima. Memang bukan, kan dimulai dari 2. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, terus 20, 19, 23, 29. 29. Nah, terus 31. ah, 33. 33. ya, oke. Berarti tidak ada kendala, materi hari Senin tematik sama matematika nggak ada kendala, LK-nya sudah bisa semua. LK hari ini, tematik hari ini bisa semua? Ada kendala? Bisa. Bisa. Oke, alhamdulillah. Kemudian untuk matematikanya tidak ada kendala ya. Siap ya, berarti buat matematika nanti kita Zoom hari Kamis. Untuk matematika, Bu Afa berharap bilangan primanya sudah dihafalkan, biar lebih mudah. Terus jangan lupa itu tantangannya dikerjakan, catatannya dicatat, karena nanti hari Jumat semua LK-nya harus dikumpulkan dan dibawa ke sekolah, diantar ke sekolah karena Bu Afa mau koreksi ya hari Jumat ya. Nanti hari Jumat Bu Afa ganti LK baru sama materi baru. Tangannya atau semua tematik sama MTK? Iya. Iya, tematik MTK nanti bidang studi kalau misalnya memang ada materi atau ada LK yang mau dititipkan juga jadi satu nanti di hari Jumat itu. Jadi yang kemarin kan agama kan sudah dibagi. Jadi Bu Afa berharap hari Jumat semua LK-nya, semua dari tematik, dari matematika, dari tantangan, terus dari agama, itu semuanya dikumpulkan, dibawa ke sekolah. Karena mau dicek sama Bapak dan nanti kalian mau dapat materi dan LK yang baru. Ya, paham? Paham ya? Paham. Oke, berarti untuk materi sudah paham, materi tematik hari ini sudah paham. Ada lagi yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Tantangannya dikumpulin nggak, Bu? Tantangannya dikumpulin nggak, Bu? Apa? Tantangan. Kumpulin semua. Kumpulin semua dari tantangan, dari tematik, dari matematika, dari PAI, semuanya dikumpulin di hari Jumat. Nanti Bapak kasih baru. Catatannya, Bu? Catatannya? Kalau catatannya nggak usah dikumpulin. Materinya? Catatannya nggak usah nggak usah. dikumpulin. Kamu nyatet sendiri. Tulisannya sudah yang bagus ya, karena sudah kelas 5 ya. Kenapa tulisannya bagus? Supaya kamu bisa baca tulisan kamu sendiri. Suatu saat pekan depannya lagi kita mau PH, kamu sudah bisa baca tulisan kamu sendiri. Kalau kamu baca tulisan dari ketikan, dari yang Bu Afa kasih materi, itu biasanya
cuma baca doang kadang nggak diingat. Kalau tulisan kamu sendiri, insya Allah kamu tetap ingat. Oh saya nih waktu itu nulis ini, materi ini. Jadi insya Allah tetap ingat. Ya, paham ya teman-teman ya? Insya Allah paham ya? Oke, waktu kita kan cuma sampai jam 10:15. Habis ini nanti ada pembelajaran PAI. Kalian sudah harus siap-siap untuk mengerjakan PAI. Nanti videonya akan di-share sama Bu Afifah. PA ini yang paling belakang. Ya. PAI itu yang kemarin ada kan sudah dikasih kan. Terus diingatkan sekali lagi untuk teman-teman, jangan lupa ngisi Google Form mutabaah di Google Form. Kenapa? Kalau kamu lupa itu Bu Afa anggap berarti hari itu kamu tidak hadir. Kalau kamu lupa ngisi. Ya, jadi karena sudah kelas 5, disiplin ngisinya. Terus ibadahnya dong. Ayo Bu Afa kemarin cek masih ada yang nggak sholat subuh, nggak sholat isya. Nah, anak kelas 5 ya. Jadi berharap kita yuk sama-sama mumpung di rumah. Masih di rumah kan waktunya banyak. Sholat subuhnya juga nanti habis sholat subuh kamu mau tidur lagi, mau apalagi nggak masalah, orang nggak berangkat ke sekolah. Tapi setidaknya ya sholat subuh, sholatnya tuh 5 waktu tepat, semuanya dikerjakan. Isyaknya terutama ya, jadi tolong mutabahnya diisi dengan disiplin. Satu lagi, form yang buat tahfiz yang sudah dikasih, form yang buat tahfiz itu juga tolong diisi mandiri di rumah. Misalnya hari ini tanggal sekian kamu yang buat berapa, halaman berapa, lanjut atau ulang, tolong nanti minta tolong para orang tua sehingga Bu Afa bisa cek. Kalau yang di video call, siapa aja sih yang susah di video call misalnya. Nah, insya Allah semuanya lancar ya video call-nya ya untuk yang buat tahfiz ya. Ada yang tidak lancar? Lancar semua? Lancar? Oke. Kemudian satu lagi untuk materi hari ini. Bagi yang memang sudah bisa menggunakan buku gambar A3 untuk menulis cara mind mapping, silahkan. Nanti besok Bu Afa hari Kamis, insya Allah Bu Afa kasih contoh mind mappingnya, contoh-contoh tulisan mind mapping. Tapi kalau misalnya ada yang belum bisa, yang belum paham, boleh pakai buku tulis kalian masing-masing. Ya. Kemudian untuk bidang studi, Bu Afa berharap satu buku tulis bidang studi itu untuk bersama-sama. Contoh untuk bahasa Arab, bahasa Inggris, PAI. Jadi jadiin satu. Jadi ketika kamu nanti mau PH bidang studi, ya kamu tinggal baca aja satu buku tulis itu. Ya, paham? Paham? Paham ya? Ada yang mau tanya? Yes lagi sih. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya enggak? Paham semua? Putus-putus Bu suaranya. Hah? Putus-putus Bu suaranya. Oh, putus-putus. Ini sinyalnya lagi kurang bagus. Tadi juga sempat keputus. Ya, oke. Ya, oke ya. Kalau nggak ada yang mau ditanya, mungkin kita bisa akhiri karena nanti belum selesai. Ya, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, karena kalian sekarang mau mengerjakan PAI, makanya kita selesai sampai di sini. Jangan lupa doa selesai belajar, saya hamdalah aja karena nanti habis itu kita mau materi PAI. Oke, ada yang mau tanya lagi? Terakhir, ada yang mau tanya? Nggak ada? Hari ini matematikanya apa Bu? Matematikanya untuk Kamis, KPK, dan FPB. Langsung. Ya, KPK, FPB langsung dicari dengan kaos kaki. Nanti pas Zoom hari Kamis, Bu Afa kasih pembelajarannya. Nanti Bu Afa kasih di sini nih, di share di Zoom-nya. Nanti Bu Afa kasih caranya. Nanti tolong perhatikan pas Bu Afa ngajar, ya.
Paham ya? Oke? Nah, siap-siap materi selanjutnya yaitu PAI. Say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dulu Zoom hari ini. Sampai sini dulu. Kita ketemu lagi Zoom hari Kamis. Ya, Bu Apa berharap 9.30 semua sudah masuk semua. Bu Apa sudah kirim sebelumnya, jadi kita bisa gabung. Kalau tidak ada kendala sinyal, kita bisa lebih cepat mulai. Ya, oke. Bu Apa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya ada Arif. Belajar apa lagi?